Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Pak Arif. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu sistem booking bus di PT Ahui Shuttle Nusantara. Next. Jadi di agenda kali ini kami akan membahas di slide 3 ada latar belakang, slide 4 tujuan bisnis, dan seterusnya seperti yang ada di layar. Lanjut. Jadi latar belakang dan permasalahan dari PT Ahui Shuttle Nusantara ini, mereka ingin bertransformasi dari sistem operasional yang konvensional atau yang masih manual menuju sistem digital yang sudah digitalisasi agar meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pelanggan. Jadi masalah yang mereka hadapi itu adalah pertama, sebagian besar proses pemesanan tiket, rekap data, dan koordinasi armada masih menggunakan WA dan Excel. Jadi semua data-data informasi dari WA baru dipindah di Excel. Jadi itu kadang memicu terjadinya double booking. Jadi di masalah kedua ada pelanggan modern saat ini mengharapkan kemudahan dalam pemesanan tiket online secara mandiri. Jadi mungkin untuk pelanggan untuk zaman seperti sekarang ini agak ribet kalau mau chat dari WA dan masih menunggu admin. Jadi mereka ingin otomatis mandiri pemesanannya. Lalu selain pemesanan tiket secara online, ada transparansi info kursi serta opsi metode pembayaran digital. Jadi tidak perlu transfer lagi, bisa QRIS dan pembayaran lainnya. Lalu di permasalahan ketiga dibutuhkan sistem informasi manajemen transportasi yang terpusat untuk mengotomatisasi jadwal, memonitoring armada secara real time, dan mengolah database pelanggan. Next. Yang selanjutnya adalah tujuan bisnis, yaitu merupakan apa sih target yang ingin dicapai dengan adanya implementasi sistem informasi booking ini pada PT Awi Shuttle Nusantara. Itu yang pertama adalah melakukan transformasi dan juga efisiensi. Jadi tentunya dengan penerapan sistem informasi booking ini, PT Awi Shuttle Nusantara dapat bertransformasi dari layanan konvensional menjadi layanan yang hampir sepenuhnya digital. Lalu dengan ada digitalisasi itu diharapkan dapat membuat proses bisnis menjadi lebih efisien dan juga lebih dapat meningkatkan layanan terhadap pelanggan ya. Ini juga akan mempengaruhi pada tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan dari PT Ahui Shuttle Nusantara. Di mana dengan penerapan implementasi sistem ini diharapkan customer relationship management itu bisa jadi lebih baik, bisa dengan menerapkan diskon yang tergantung dengan rute yang sering diambil atau dipesan oleh konsumen, penerapan royalty point dan juga lainnya. Ya, di mana ini tentu akan mempengaruhi retensi ataupun tingkat pelanggan untuk kembali memesan melalui PT Ahui Shuttle Nusantara. Tentunya akan meningkatkan, tentunya diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan dari PT Ahui Shuttle Nusantara. Lanjut. Lalu saya akan membahas analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Jadi PT Ahui Nusantara sendiri memiliki kekuatan atau strength, yaitu armada yang banyak, mencakup rute antar kota, provinsi yang luas, basis pelanggan tetap, serta pengalaman operasional sejak tahun 2012. Kelemahan atau weakness dari PT Ahui Nusantara ini ada di proses bisnisnya atau operasionalnya, yaitu masih secara semi digital atau dari Excel dan WhatsApp. Jadi rawan terjadi double booking kursi. Lalu kesempatan atau opportunity yang dapat dicapai oleh PT Ahui Nusantara ini adalah tingginya adopsi pemesanan tiket berbasis aplikasi mobile dan tren pembayaran digital multi-channel seperti QRIS, e-wallet di masyarakat. Lalu ancaman yang dihadapi oleh PT Ahui Nusantara atau threat-nya adalah persaingan ketat dari kompetitor bus yang sudah digital, resiko gangguan server, serta ancaman substitusi dari kereta api atau ride hailing.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fitur sistem dalam eh, dalam sistem informasi pemesanan ataupun booking bus ini. Dengan adanya sistem seperti online booking mandiri, ini tentu kita dapat konsumen dapat melihat dan juga melihat jadwal ataupun kursi, dan jika tersedia dan harga cocok, mereka bisa langsung melakukan online booking secara mandiri. Lalu setelah mereka melakukan online booking secara mandiri, itu mereka ditawarkan opsi multi-channel pay, di mana tidak harus transfer manual, bisa menggunakan metode pembayaran seperti QRIS contohnya. Lalu setelah itu, dalam perjalanan bisa juga kita melihat notifikasi perjalanan. Ini akan otomatis dikirimkan dari sistem informasi. Lalu kita juga, jika ada terjadi kendala dari sisi pelanggan bisa melakukan self-service reschedule ataupun pengajuan refund secara sistematis. Lalu di sistem ini juga ada fitur live GPS tracking, di mana armada ini bisa di-tracking berdasarkan lokasi terbarunya. Lalu yang terakhir adalah dashboard monitoring untuk manajemen. Jadi dari sisi manajemen dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih akurat, tidak berdasarkan intuisi lagi. Tentunya ini dikembangkan supaya operasional itu terdigitalisasi, sekaligus untuk meningkatkan pengalaman transaksi bagi pelanggan. Lalu ini adalah tampilan mockup dari aplikasi mobile kami. Ini adalah tampilan sign in ketika user sudah memiliki akun, bisa diinput secara manual email dan password. Jika lupa password bisa diklik lupa password. Lalu juga bisa otomatis melalui Google atau juga Facebook ketika belum memiliki akun. Di sini bisa buat akun baru dengan mengisi nama lengkap, email, nomor handphone, password, dan konfirmasi password. Sign in juga bisa dengan akun Google. Lalu ini tampilan home dari tampilan mockup kami. Sana ada rute tujuan dan juga kota saat ini. Lalu juga ada pemilihan waktu dan tanggal, cari tiket, dan itu adalah promosi dari PT AHU ini, diskon 20%. Lalu juga ada di bawahnya rute-rute yang populer. Lanjut ada dari hasil pencarian, adalah rute Palembang ke Jakarta, waktu sudah tersedia, dan juga ada kategori-kategori kelas beserta harga-harganya. Lanjut lagi ada pemilihan kursi ketika dipilih Palembang Jakarta. Tampilan kursi warna biru itu adalah yang akan dibeli, dan yang warna merah sudah terisi. Lanjut lagi di sistem pembayaran dengan total 360. Metode ada 5, bisa dengan QRIS, UPU, Dana, GoPay, dan juga bisa transfer bank. Ketika sudah dibayar maka muncul etiket secara online-nya, tinggal di-scan saja. Ketika user ingin refund atau batalkan pesanan, tinggal klik batalkan pesanan, lalu ajukan refund, alasannya diisi. Lanjut, ketika sudah di refund maka akan ada pilihan ingin di refund ke saldo mana. Lanjut lagi ada status ketika sudah berhasil di refund. Ini adalah ajuan refund yang telah dilakukan tadi. Lalu ini adalah tampilan profil dari pengguna. Selanjutnya adalah halaman dashboard admin, di mana di sebelah kiri bagian sidebar bisa terlihat ada dashboard, booking, jadwal, armada, driver, pelanggan, pembayaran, laporan, dan pengaturan. Jadi ini adalah menu-menu yang harusnya bisa diakses oleh admin untuk mempermudah kegiatannya. Di halaman tersebut terdapat dashboard. Jadi grafik ini membantu untuk melihat seperti total booking, jumlah armada yang aktif, pendapatan hari ini, jumlah kursi tersedia. Di bawahnya terdapat grafik, yaitu tren grafik penjualan. Ini membantu admin untuk melihat peningkatan penurunan penjualan, menganalisis performa bisnis, dan bisa membantu pengambilan keputusan juga. Selain itu di sampingnya, di sebelah kanan itu terdapat
tabel jadwal keberangkatan mulai dari rutenya, waktunya, armada, serta jumlah kursi yang tersedia. Lanjut. Kemudian halaman berikutnya yaitu halaman armada, di mana admin dapat melakukan monitoring armada melalui halaman ini. Jadi terdapat peta di mana bisa melihat rute perjalanan yang sedang dilalui. Di sebelah kanannya itu ada daftar armada. Di situ bisa melihat armada yang sedang aktif seperti kode kendaraannya, rute perjalanan, kecepatan, serta status armadanya apakah sedang aktif atau tidak. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah halaman refund, di mana di bagian atas itu admin dapat melihat total pengajuan refund yang dilakukan, pengajuan yang sedang menunggu verifikasi, sedang diproses, yang berhasil, serta yang ditolak. Terdapat juga di bawahnya yaitu grafik refund untuk melihat jumlah pengajuan refund dalam suatu waktu tertentu. Kemudian ada diagram presentase yaitu diagram lingkaran itu yang digunakan untuk menampilkan presentasi dari status refund yang ada. Kemudian di bawahnya itu terdapat tabel detail refund, di mana kita bisa lihat nama pelanggannya, ID refund, dan sebagainya untuk melihat detail dari refund yang dilakukan. Jadi sekian adalah halaman admin yang tersedia. Lalu ini adalah pesan untuk proyek ini. Sistem informasi booking bus ini dibuat khusus sehingga dapat disesuaikan lagi dengan kebutuhan tambahan PT Ahui Shuttle Nusantara. Baiklah, sekian presentasi kelompok 1. Terima kasih.